pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian baik-baik aja. Kali ini pembahasannya masih bahasa Indonesia ya. Tema 2, subtema 3. Tentang apa? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Kali ini pembahasannya tentang wawancara. Tuh, ada gambar reporter, kemudian ada orang yang sedang diwawancarai, ada kameramennya juga. Jadi, wawancara itu apa sih? Kalian kan sering dengar ya, lagi ada wawancara, atau lagi ada interview. Jadi, wawancara itu adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan orang yang melakukan wawancara dinamakan pewawancara. Dan narasumber sendiri itu apa sih? Kalau narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Jadi, ketika kita melakukan wawancara, berarti harus ada pewawancaranya yang melakukan wawancaranya ya, yang mengajukan pertanyaannya. Nah, kalau sudah ada pewawancaranya, berarti harus ada narasumbernya. Karena narasumbernya ini hal yang sangat penting untuk mengetahui informasi yang akan kita tanyakan. Miss, aku pengen dong melakukan wawancara. Caranya gimana ya? Nih, di sini ada beberapa tahapan ya untuk membuat wawancara. Yang pertama harus kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara, yaitu menentukan tema. Temanya dulu apa? Kita akan melakukan wawancaranya tema apa? Misalkan, Miss, aku pengen temanya tentang corona nih, tentang COVID. Oh, berarti ini temanya tentang kesehatan. Nah, setelah kita menentukan tema, baru kita menentukan narasumbernya. Siapa yang akan kita wawancarai? Karena ini temanya tentang COVID, tentang kesehatan, berarti lebih tepatnya kita wawancarai yang ahli kesehatan, misalkan dokter. Ya. Kemudian setelah menentukan narasumber, baru kita menuliskan daftar pertanyaannya supaya nggak kelewat ya nanti pada saat wawancaranya. Siapa tahu nanti kalian grogi, lupa deh apa yang mau ditanyain. Jadi dituliskan dulu daftar pertanyaannya apa-apa saja. Nah, setelah menuliskan daftar pertanyaan, baru kita membuat janji dengan narasumber. Jadi kita harus janjian dulu sama dokternya. Dok, kapan nih ada waktu untuk ketemu? Misalkan dokternya, oh ya nanti aja minggu depan jam 8 di kafe atau di restoran mana, atau di rumah sakit saja. Nah, setelah membuat janji dengan narasumber, baru kalian melakukan wawancara pada saat waktu yang telah ditentukan ya, yang telah disepakati ya. Kemudian setelah melakukan wawancara, jangan lupa dibuat laporannya. Hasil wawancaranya dibuat juga, supaya kita bisa tahu apa-apa saja informasi yang diperoleh pada saat kita wawancara, dan kita bisa memberikan informasi tersebut kepada orang-orang banyak tentunya. Kemudian pada saat kita akan melakukan pertanyaan pada saat wawancara, sebelumnya kan kita membuat daftar pertanyaan ya. Nah, daftar pertanyaan yang akan kita buat itu sebaiknya menggunakan kata tanya yang pada umumnya.
Misalkan, biasanya kata tanya yang digunakan itu pertama kata tanya apa. Berarti kata tanya apa ini menanyakan hal atau peristiwa. Kemudian, kata tanya berikutnya biasanya di mana. Di mana ini berarti kan menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian, kapan? Kapan ini berarti menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian, kata tanya berikutnya itu siapa? Nah, siapa ini berarti kan menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian, bagaimana? Nah, kata tanya bagaimana ini berarti kan menanyakan keadaan atau cara. Kita ambil contoh yuk. Misalkan kita tadi akan mewawancarai tentang COVID. Berarti apa? Berarti kita bisa melakukan pertanyaan, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini ya, Dok? Bisa seperti itu. Kemudian di mana daerah yang paling terdampak oleh COVID ini. Kemudian kata tanya berikutnya kapan? Kapan COVID ini mulai menyerang Indonesia? Nah, bisa seperti itu. Ataupun siapa? Kalau untuk siapa, biasanya kan siapa yang bisa mengobati COVID ini, Dok? Atau siapa yang bisa terserang penyakit COVID? Kemudian mengapa? Mengapa corona ini bisa terjadi ya, Dok? Atau mengapa corona ini sulit untuk disembuhkan? Kemudian kata tanya yang terakhir contohnya bagaimana? Bagaimana cara menyembuhkan orang yang sudah positif terkena corona atau yang sudah positif terkena COVID? Nah, itu sebagian contoh-contohnya ya. Untuk pertanyaannya dibuat menggunakan bahasa yang lebih baku. Setelah tadi kalian merencanakan untuk melakukan wawancara, kemudian kalian sudah membuat janji dengan narasumbernya dan berhasil melakukan wawancara, tahapan terakhir yaitu saatnya membuat hasil laporan wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku. Isi wawancara itu mencakup harus ada topik wawancaranya ya. Temanya tadi tentang apa? Tentang kesehatan, kan? Tentang penyakit COVID-19 itu harus dituliskan. Kemudian tanggal wawancaranya, jangan lupa itu dicantumkan. Nama tempat kalian melakukan wawancara itu di mana, tanggal berapa, kemudian hari apa, jam berapa, tahun berapa, itu harus komplit ya dicantumkan. Setelah itu cantumkan juga narasumbernya. Nama narasumbernya itu siapa, orang yang diwawancarainya itu siapa. Setelah itu cantumkan juga nama kalian sebagai pewawancaranya. Kemudian isinya pun ada pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara itu apa? Kemudian jawaban dari narasumbernya itu apa? Nah, kalian buat laporan hasil wawancaranya. Terima kasih ya, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran yang Miss Asti buat. Nah, untuk latihannya ada di e-learning juga ya. Di bagian tugas upload nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum.